hari pertamaku di sekolah telah tiba. Hore! Acara spesial ini membutuhkan hoodie favoritku. Sangat keren kan? Tapi entah dari mana, aku dihadang oleh sekelompok cowok dan antrean murahan mereka. Tidak ada waktu untuk urusan monyet, tapi mereka tidak mengizinkanku pergi. Hei, apa kamu tahu siapa aku? Aku. Semuanya tiba-tiba menjadi buram. Oh tidak, kacamataku. Aku tersandung saat mencoba meraihnya kembali, tapi terdorong ke lantai. Semuanya, enyahlah, berikan aku itu. Aku mendongak dan samar-samar melihat pahlawanku menawarkan bantuan kepadaku. Dia memberiku kacamataku dan aku mengucapkan terima kasih. Tapi dia hanya menatapku dengan dingin dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aneh. Oh, ngomong-ngomong, aku Hazel Palmer, 17 tahun. Tapi aku di sini bukan sebagai murid, tapi aku seorang guru. Ya, kalian tidak salah dengar, bukan untuk menyombongkan diri, tapi aku cukup jenius. Aku bahkan ditawari posisi dalam proyek penelitian kampusku yang sudah aku tolak untuk mengejar impianku menjadi guru SMA. Jadi inilah aku pada hari pertama aku menjalaninya. Pertama, aku diperkenalkan dengan guru-guru lain, tapi aku tidak menyangka mereka hanya menatapku dengan tatapan menghakimi. Untunglah setelah pertemuan tersebut seorang guru muda bernama Rebecca dengan ramah menyambutku dan bahkan memberitahuku tentang beberapa anak nakal di sekolah. Sekarang saatnya bertemu dengan murid-muridku. Segera setelah aku menyelesaikan perkenalanku, seluruh kelas langsung berubah menjadi sarang lebah. Bu, bagaimana kalau kita melanjutkan pelajaran ini di bioskop malam ini? Mulet, tindik hidung, orang ini pastilah Lukas terkenal yang telah diperingatkan Rebecca kepadaku. Tolong, memangnya kamu akan berkencan dengan seseorang yang mengenakan hoodie konyol seperti itu? Iya, siapa yang membiarkan Wibu mengajar di sini? Astaga, aku tidak mengharapkan reaksi ini. Aku mencoba mengembalikan keheningan tetapi tidak berhasil. Aku kehabisan kesabaran. Diam atau kalian semua akan mendapat nilai F. Syukurlah itu berhasil. Itu akan menunjukkan kepada mereka siapa yang bertanggung jawab. Tapi inilah masalah lain. Mustahil. Pasti ada seseorang yang benar-benar datang ke sini untuk belajar, kan? Oke, siapa siswa terbaik di kelas kita? Ethan. Bukankah dia membantuku di lorong? Tapi sepertinya dia tidak mengenaliku. Oh, oke. Lihat. Ethan, kan? Bisakah kamu menyelesaikan persamaan persamaan ini? Aku kira mengejanya agak sulit untuk orang yang suka angka sepertimu. Dan seluruh kelas tertawa. Astaga, ini sungguh luar biasa. Bagaimana dengan siswa terbaik kedua? Cassie Santiago? Nama itu terdengar seperti nama teman lamaku. Aku berbelok ke sudut di mana sebuah lengan dengan enggan terangkat. Ya ampun, itu dia. Senang sekali melihat wajah yang familiar di sini, tapi kenapa dia menghindariku? Sore itu, saat berjalan menuju mobilku, aku melihat Cassie dan teman-temannya menggoda seorang gadis. Begitu melihatku, mereka langsung kabur, tapi aku berhasil menangkap Cassie. Cassie, sejak kapan kamu menjadi gadis yang kejam? Bukan urusanmu, laporkan aku ke kepala sekolah jika Anda mau. Lalu dia melangkah pergi, meninggalkanku yang berdiri di sana dengan kebingungan. Sejak kapan Cassie yang manis berakhir di sisi gelap? Ternyata, belum lama ini, ayah Cassie meninggal dunia karena kecelakaan, meninggalkannya tinggal bersama ibu tirinya. Ini pasti membuatnya sangat sedih, sehingga dia memasang topeng dingin dan sembrono ini sebagai mekanisme pertahanan. Itu sangat menyedihkan. Jadi untuk membuat Cassie merasa dilibatkan dan juga untuk meningkatkan kinerja seluruh kelas, aku membuat rencana induk. Lebih banyak PR. Belum selesai, poin minus. Dan setiap pelajaran akan datang dengan hadiah. Ujian saat istirahat, dan aku meminta Cassie dan Ethan untuk membantu siswa lainnya. Namun saat aku memanggil Cassie ke dewan, anehnya dia tidak bisa melakukan persamaan sederhana. Awalnya kupikir itu cuma sikapnya yang memberontak, tapi saat ujian hari itu, aku melihat dia meniru jawaban Ethan. Apakah itu berarti semua nilai A-nya berasal dari kecurangan? Tidak hanya itu, hal yang lebih mengejutkan lagi yang ku ketahui adalah Ethan adalah saudara tirinya. Setelah kelas selesai, aku datang untuk berbicara dengannya, tapi dia tidak memperhatikanku. Cassie, aku tahu rahasia di balik nilai A-mu. Nilai tinggi tidak berarti apa-apa jika bukan hasil kerja kerasmu sendiri. Keluarlah dari urusanku. Kamu temanku dan kamu adalah guru yang baik. Aku akan dengan senang hati mengajarmu. Bagaimana kalau hari ini? Sampai jumpa di perpustakaan. Memangnya aku peduli. Kata-katanya memang menyakitkan, tapi menurutku dia hanya berusaha menjaga citra dinginnya. Jadi aku masih menunggunya, tapi dia tidak pernah muncul. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, Cassie mengabaikanku dan terus berbuat curang. Saat ujian tengah semester, dia bahkan secara terang-terangan merampas kertas Ethan. Memang benar dia adalah temanku, tapi aku tidak bisa membiarkannya lebih lama lagi. Jadi aku mencoret ujiannya. Itu harus dilakukan. Pada hari yang sama, ketika aku berada di perpustakaan mencari materi, aku mendengar suara-suara yang aku kenal berbicara. Bu Palmer terlalu berlebihan. Dia bahkan menolak ujian Cassie hari ini. Bisakah kamu percaya ini? Kenapa dia tidak bisa pengertian sepertimu? Berikan dia waktu, Sadie. Dia hanya melakukan apa yang menurutnya terbaik.
Jadi, itukah yang sebenarnya dipikirkan murid-muridku tentang aku? Setelah semua yang kulakukan untuk mencoba membantu mereka, namun yang kudapatkan hanya ucapan buruk. Dan Rebecca baik sekali membelaku seperti itu. Tak heran mereka menyukainya. Beberapa hari kemudian, hal yang tidak terduga terjadi. Casey, Lucas, dan beberapa orang lainnya datang dan meminta pelajaran tambahan. Akhirnya mereka mulai mempunyai minat lain dalam belajar. Tapi aku tidak tahu kalau itu hanyalah tipu muslihat dari murid-muridku tercinta untuk mengubah hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Dan penghasutnya adalah Lucas, menurutku. Suatu hari aku hampir pingsan ketika menemukan sarang semut besar di dalam tasku. Suatu hari celanaku menempel di kursi dengan permen karet. Untungnya, Ethan selalu muncul tepat waktu untuk membantuku. Dia benar-benar misterius, tidak seperti sebelumnya. Dia tidak hanya mencoba membelaku di kelas, tapi dia juga membantuku membawa buku. Tapi aku tidak berharap dia terlalu peduli. Suatu kali, aku melihatnya di tempat cuci mobil tempatku bekerja paruh waktu. Aku segera bersembunyi di balik mobil, tapi Ethan terus berjalan menuju kotak cucianku. Aku di sini untuk menemuimu, jadi tidak perlu bersembunyi, biarkan aku membantumu. Setelah itu, Ethan mengantarku pulang. Kami banyak mengobrol dan aku merasa cukup nyaman untuk bercerita tentang kondisi kesehatan ibuku. Dan bagaimana aku kerja paruh waktu untuk menutupi biaya rumah sakitnya. Sisi dirinya yang ini jauh berbeda dari biasanya, dan itu mengharukan. Tiba-tiba kami melihat seorang wanita tua yang tampak tersesat sehingga kami menawarkan untuk membawanya pulang. Dan coba tebak, dia adalah nenek dari Lucas yang terkenal kejam. Aku benar-benar kaget dengan betapa besarnya seorang pemberontak seperti Lucas yang sangat peduli pada neneknya. Aku tahu dia sangat mencintainya. Sayang sekali, dia satu-satunya keluarga yang dia punya sekarang. Lucas, aku tahu belajar bukanlah hal yang kamu suka. Tapi tidakkah kamu berpikir nenekmu akan bahagia jika kamu melakukannya? Sejak itu, Lucas berhenti berbuat nakal padaku. Begitu pula siswa lainnya. Sekarang mereka bahkan bisa mengerjakan matematika sederhana. Sebuah langkah kecil. Melihat usahaku akhirnya membuahkan hasil, aku mengadakan pertemuan orang tua untuk melaporkan kemajuan siswa. Di tengah presentasiku, fotoku sedang bercosplay sebagai Sailor Moon muncul di layar. Ya Tuhan, kenapa itu ada di sini? Beraninya kamu membiarkan hal kekanak-kanakan ini mengajari anak-anakku. Kemudian dia bergegas pergi, diikuti oleh semua orang. Aku pikir aku akhirnya memiliki murid-muridku di pihakku. Ternyata aku tidak pernah melakukannya. Lalu tibalah hal terakhir, hasil tes kesehatan ibuku. Aku tidak bisa menahan tangis, mengeluarkan semua emosiku yang terpendam. Lalu tiba-tiba sebuah tangan diletakkan di bahuku. Apa yang salah? Kesehatan ibuku memburuk dan dia memerlukan operasi segera. Aku turut berduka mendengarnya. Semuanya akan baik-baik saja. Kuatkan dirimu, Bu Palmer. Aku menghargai dia yang menghiburku, dan saat aku merasa sedikit lebih baik, kami memutuskan untuk pergi. Tapi pintunya dikunci dari luar. Itu pasti lelucon dari murid-muridku lagi. Kami mencoba membanting pintu dan berteriak meminta tolong, namun akhirnya menyerah dan menunggu seseorang datang. Suasana tenang ini memang bisa membuat orang terbuka, dan aku jadi tahu tentang Ethan. Sepertinya kita berdua punya masalah dengan keluarga tercinta. Apa masalahmu? Aku punya saudara perempuan, kamu tahu siapa, yang sangat aku sayangi. Tapi sekeras apapun aku berusaha, dia selalu membangun tembok di antara kami. Oh, bukankah ini pertama kalinya Ethan membicarakan kehidupan pribadinya? Dia selalu bersikap dingin dan menjaga jarak, tapi aku tahu jauh di lubuk hatinya dia juga mengalami kesulitan. Aku begitu asyik dengan ceritanya, hingga aku lupa sedang dikurung dan perlahan-lahan tertidur, hingga suara mendengung mengagetkanku. Dan ada banyak kamera ponsel yang mengarah ke kami. Teman-teman, periksa ponselmu. Lihat apa yang dilakukan Bu Palmer dan Ethan selama ini. Astaga, banyak fotoku dan Ethan telah diunggah di situs sekolah. Dan dari beberapa sudut, seperti kami sedang berciuman. Oh tidak, aku mencoba menjelaskan, tapi mereka malah menatapku dengan jijik. Dan kenapa Ethan hanya berdiri di sini tanpa berkata apa-apa? Hal ini segera sampai ke kepala sekolah. Dia memberitahuku akan ada sidang kasus untuk hubungan yang tidak pantas dengan seorang siswa. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat aku berjalan ke kantor kepala sekolah, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang kukenal berteriak. Kenapa kamu melakukan itu? Aku sudah bilang temukan kelemahannya dan lihat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Aku telah melakukan semua yang aku bisa, apalagi yang kamu mau. Semuanya? Lalu kenapa dia masih di sini? Selama dia masih ada, dia mengacaukan hal-hal curang kita. Dan ibu akan membuat kepalaku dipenggal karena tidak berguna di sekolah. Atau itu yang kamu mau, kakak? Apa? Jadi, Casey telah merencanakan semuanya selama ini? Dan Ethan adalah bonekanya berteman denganku hanya untuk menyenangkan adiknya. Aku tahu dia membenciku, tapi apakah Ethan juga harus begitu kejam? Casey kemudian melihatku, jadi aku kabur. Aku masih mencoba memprosesnya ketika aku masuk dan melihat dewan sekolah memelototiku. Kamu menghina profesi guru, sehingga kami tidak punya pilihan. Aku sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk saat Ethan menyerbu masuk. Tunggu, akulah yang sengaja menjepit kunci ruang kelas untuk membalasnya karena terlalu galak. Tapi aku tidak sengaja terjebak juga. Tidak ada apa-apa di antara kami.
Jadi aku dibebaskan dari semua tuduhan dan Ethan mendapatkan skorsing selama seminggu. Kenapa dia melakukan itu? Setelah percobaan yang sangat lama, aku berkendara berkeliling kota untuk mengeluarkan tenaga. Lalu melihat Casey berkelahi dengan penjaga keamanan. Aku mengetahui bahwa Casey mencuri gelang dan menolak menelpon orang tuanya. Penjaga mengatakan dia harus menelpon polisi, jadi aku maju sebagai gurunya untuk menyelamatkannya. Casey bertanya kenapa aku membantunya. Tapi aku tidak mau repot-repot menjelaskannya dan pergi begitu saja. Sejak hari itu, Casey tidak mengikuti kelas tambahan. Dan setelah skorsingnya, Ethan kembali dengan sikap seenaknya. Tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan keduanya. Misiku sekarang adalah mempersiapkan siswaku untuk ujian akhir mendatang dan mendapatkan kembali prestisku. Untungnya, mereka mulai belajar dengan serius dan banyak berinvestasi dalam tes ini. Suatu hari, ketika aku masuk ke kelas, beberapa siswa bahkan memintaku untuk membantu menyelesaikan latihan tingkat lanjut. 2 minggu kemudian, ketika hasil keluar, semua siswaku yang penuh semangat bergegas mendatangiku. Bu Palmer, terima kasih. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang kamu tunjukkan kemarin, jadi kami cuma perlu sedikit waktu untuk menyelesaikannya. Apa yang mereka bicarakan? Sebelum aku bisa mengerti, kepala sekolah memanggilku ke kantornya. Saat aku masuk, dia dengan marah menunjukkan lembar matematika yang diduga aku ajarkan di kelas tambahan. Etos kerja seperti apa yang memungkinkan soal ujian bocor, Bu Palmer? Membocorkan tesnya? Aku? Tidak. Ayolah. Tidak ada lagi alasan. Kau dipecat. Tidak. Mereka tidak bisa menghukumku atas sesuatu yang tidak kulakukan. Seseorang pasti telah menjebakku. Aku tanya siswaku di mana mereka mendapatkan kertas itu. Dan mereka bilang itu sudah ada di meja saat mereka masuk kelas. Jadi Casey dan Ethan pasti berada di balik semua ini. Kerja bagus Ethan karena telah melakukan tindakan penyesalan hanya untuk membuat rencana yang lebih besar untuk mempermalukanku. Baiklah kalau begitu, mereka menang. Menganggur dan putus asa dengan biaya rumah sakit yang harus ditanggung. Aku harus bekerja di tempat cuci mobil serta mengambil sip malam di 7-Eleven. Tapi selain gajinya yang kecil, ada bonus berupa telur busuk dan tomat. Tatapan sinis dan komentar sinis yang mengatakan aku tidak pantas menyandang gelar guru. Skandal itu benar-benar menjungkir balikan hidupku. Lalu saat aku berada di rumah sakit bersama ibuku, tiba-tiba Ethan bergegas masuk dan berkata dia akan membersihkan namaku. Membersihkan namaku? Bukankah dialah yang menjelek-jelekanku? Apa yang dia mainkan kali ini? Karena tidak ada ruginya, aku dengan enggan pergi bersamanya. Dia kemudian membawaku ke ruang kendali sekolah. Kepala sekolah juga ada di sana. Lalu aku melihat Sadie berdiri di atas panggung. Ethan bilang dialah yang diam-diam meletakkan lembar matematika di atas meja. Apa? Tapi, Rebecca? Aku membagikan tesnya seperti yang kamu katakan, tapi aku takut. Bagaimana jika ada yang mengetahuinya? Jangan khawatir, Bu Palmer telah dipecat. Tidak ada yang akan mengetahuinya. Aku hanya mengambil kembali posisiku sebagai guru tercinta yang dapat melindungi kalian semua. Tidak, aku harus menceritakan semuanya kepada kepala sekolah. Siapa yang akan mempercayaimu? Aku. Marah, aku bergegas ke panggung dan menghadapinya. Rebecca, kukira kamu adalah temanku. Bagaimana bisa? Jangan tanya aku, tanya dirimu yang palsu. Bukankah kamu hanya berusaha membuat para siswa menyukaimu? Omong kosong apa yang dia katakan? Aku hanya melakukan tugasku untuk menjadi guru yang baik. Bagaimana dia bisa begitu egois dan kejam? Karena cemburu? Bu Palmer mendapatkan rasa hormat dari muridnya karena hatinya. Lihat kamu, apa yang disebut cinta yang kamu miliki datang dari menipu mereka dengan semua kebohonganmu. Itu sebabnya mereka menjadi keras kepala dan meremehkan belajar. Aku tidak tahu kamu orangnya seperti itu. Bagaimana bisa kamu menyebut dirimu seorang guru? Kepala sekolah tidak bisa menyembunyikan kemarahannya, memecat Rebecca, lalu meminta maaf padaku dan menawarkan pekerjaanku kembali. Tapi setelah semua masalah ini, sekolah ini benar-benar menguras tenagaku. Aku tidak tahan lagi, jadi aku menolak. Saat aku menyeka air mataku, Ethan datang ke sisiku. Bu Palmer, aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku hanya mencoba menyenangkan Casey, tapi sekarang aku tahu aku hanya menyakitimu. Aku sudah mengetahuinya. Aku hendak pergi ketika sekelompok siswa yang dipimpin oleh Casey mendekati kami. Lalu Ethan memberitahuku bahwa Casey lah yang membantunya dengan rencana memancing Rebecca agar mengakui perbuatannya. Maaf atas semua hal buruk yang kulakukan padamu. Tolong kembalilah. Kami telah belajar banyak hal sejak ibu pindah ke sini. Tolong jangan tinggalkan kami. Peristiwa yang gila. Aku akhirnya bertahan. Maksudku, ini adalah pekerjaan impianku dan aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku juga berbicara dengan ibu tiri Casey tentang pembelajarannya. Ternyata dia tidak menyadari pendekatan ketatnya menyebabkan keretakan di antara mereka semua. Casey, Ethan, dan ibu mereka mengobrol, dan kini mereka tampak lebih memahami satu sama lain. Aku sangat bahagia untuk mereka, dan kami menjadi teman setelah itu. Waktu berlalu, dan sekarang murid-muridku atau teman-temanku sudah lulus dan akan segera terbang untuk mengejar impian mereka sendiri. Tiba-tiba, Ethan menyeretku ke sudut. Jadi, mulai sekarang kita bukan lagi guru dan murid, kan? Sepertinya.
Tapi apa kamu masih bisa mengajariku? Ajari aku cara mencintaimu.